Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Dan pemirsa, untuk membahas lebih dalam polemik tarik ulur kebijakan larangan mudik Lebaran 2021 yang membingungkan masyarakat, kini kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang. Ya, Pak Agus, dari awal larangan mudik hingga sekarang banyak aturan yang berubah-ubah dan membingungkan masyarakat. Soal mudik lokal yang tadinya diperbolehkan sekarang dilarang. Kemudian ada masa larangan mudik, ada masa pengetatan larangan mudik. Ini bagaimana Anda melihat inkonsistensi dari kebijakan pemerintah? Ya, saya dari awal kan sudah katakan tidak akan efektif pelarangan ini. Karena pemerintah dari awal sudah salah langkah dalam misalnya kebijakan. Lalu muncullah itu tidak sinkronan yang biasa itu terjadi sejak awal COVID dan terus diulangi. Saya sudah katakan tidak akan efektif. Hari pertama saya turun ke lapangan di TKP, tidak efektif, sudah terbukti perkiraan saya. Ya sekarang tambah sudah mendekati Lebaran pasti. Jadi buat apa diatur-atur? Karena pemerintah kan tidak mau melakukan lockdown kota, lockdown wilayah. Ya sudah, risikonya itu. Tidak mudah mengawasi orang keluar masuk di mana aksesnya banyak. Kalau negara lain aksesnya terbatas. Kita kan pinggir sawah pun bisa jadi akses. Baik ya, Pak Agus, Anda melihat dari regulasi ini selain memang dianggap tidak konsisten begitu, apakah seperti apa sih dampak yang signifikan kepada masyarakat? Anda melihatnya seperti apa? Ya tidak mungkin dijalankan. Kita itu ahli membuat peraturan lalu menjalankan menjadi kebijakan, tapi tidak ahli menjalankan. Itu kasihan kepolisian, Korlantas, lembaga Satpol PP, kemudian aparat lain yang di lapangan. Bayangan bagaimana melihat surat izin keluar SIKM maupun apapun itu kalau tidak seragam. Saya di lapangan saya lihat perlu waktu cukup lama untuk memastikan. Bahkan akhirnya surat tanda tangan pun surat tugas diloloskan karena tidak jelas. Persiapannya tidak ada, padahal sudah belajar dari tahun lalu. Ya beginilah, saya dari awal sudah pesimis dan tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik dan kenyataannya seperti itu kan. Tapi Pak Agus, kalau kita lihat di pos-pos penyekatan kan ada saja yang diputar balik, bahkan jumlahnya cukup banyak, ratusan Nah, itu cuma sedikit. di masing-masing Anda pos. tahu nggak, hari pertama saya ada di lapangan jam 5:30 pagi, itu baru selesai yang shift malam untuk digantikan shift pagi. Shift pagi baru beroperasi sekitar jam 10, itu hampir 4 jam, lolos nggak orang-orang? Banyak Lolos, celah yang kan? dimanfaatkan artinya ya? Ya, masalahnya kan orang lelah 24 jam, katakan shift 3 shift. Cepat lelah, saya berdiri 15 menit aja capek. Apalagi bapak-bapak petugas itu, kasihan. Apalagi ini bulan puasa. Jadi sudah sesuatu yang tidak mungkin itu bisa dilakukan. Kecuali kita pakai etle, pakai kamera, nanti kita catat, tapi tetap lolos. Makanya dari awal saya katakan, dilarang itu sudah tidak mungkin, karena kita sudah banyak dikelabui oleh banyak peraturan yang tidak jelas pelaksanaannya. Sehingga harusnya diperketat itu adalah testing dan tracing, sehingga pembahasannya dengan pemerintah daerah soal bagaimana kesiapan nakesnya, layanan kesehatan, dananya, rumah untuk isolasi dan sebagainya. Kalau sekarang nanti ledakan bagaimana? Bingung pasti. Di rumah saya sudah hampir setiap 3 jam ada ambulans lewat. Artinya apa? Sudah ada tambahan penderita COVID. Baik, oke. Pak Agus, nanti kita ngobrol lagi, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kita bisa lihat begitu dampaknya, ada regulasi yang memang tidak konsisten, boleh mudik dengan berbagai aturan, begitu. Ada yang akal-akalan juga agar bisa mudik, begitu. Nah, selain memang ada larangan mudik, ini di sisi lain juga boleh berwisata. Nah, Pak Agus masih bersama kami, mungkin ada tanggapannya mengenai wisata liburan begitu yang tetap dibuka di tengah ada regulasi larangan mudik, Pak. Sudahlah, untuk urusan regulasi ini tidak akan efektif semuanya yang terkait dengan COVID. Karena apa? Kebanyakan diatur oleh surat edaran. Surat edaran itu kalau zaman kita kuliah namanya mading, jadi untuk internal. Tidak berkekuatan hukum, tidak dijalankan juga tidak akan dihukum. Sekali lagi, sebuah peraturan tanpa sanksi itu bohong. Sebuah peraturan banyak kecuali-kecuali itu tidak efektif. Ya, jadi kalau wisata bisa diizinkan 50%, kalau dia terkurung terlokasi misalnya kebun binatang Ragunan bisa. Tapi kalau pantai bagaimana membatasi 50%? Pantai kan tidak ada pagarnya. Lalu yang mengawasi siapa? Kalau di Banten kilometer itu panjangnya. Jadi yang nggak masuk akal. Sekali lagi
Dari awal penanganan COVID kan pemerintah pakai dua kaki, memberantas pandemi dan meningkatkan ekonomi. Itu nggak bisa, sulit, Pak. Ya, Pak Agus, sejak awal Kementerian Perhubungan memang sudah mengakui ada prediksi 7% atau sekitar 18 juta warga yang akan tetap pulang kampung. Prediksi Anda, angkanya lebih dari itukah yang lolos? Wah, yang lolos begini loh, orang yang lolos itu mungkin tidak banyak masih, yang tidak terhitung, apalagi sekarang di Jawa saja umumnya kan pakai kendaraan bermotor. Nah sekarang bagaimana testing dan tracingnya kan tidak sesuai dengan persyaratan dari WHO. Nah harusnya misalnya surat jalan, kemudian bebas COVID-nya, itu kan di tracing, harusnya dimasukkan pakai QR pakai alat yang bisa online, sehingga ketahuan. Kalau sekarang kan nanti yang sakit bawa dari Jakarta atau dari kampungnya nggak ketahuan, gimana cara men-tracingnya. Sekali lagi kita hanya siap-siap ketika ledakan ini terjadi. Kemarin sudah 6.000 lagi kan yang terinfeksi, dan Jakarta kembali nomor 1. Nah ini yang kita harus waspadai bersama, jangan kemana-mana dan pakailah masker. Baik, Pak Agus, tapi di sisi lain begitu positifnya adalah banyak mungkin pedagang begitu yang memang diuntungkan oleh keadaan ini begitu. Kita lihat di pusat perbelanjaan begitu ramai. Nah, di sisi lain ini Anda melihatnya ada kebingungan pemerintah antara membangkitkan perekonomian dengan untuk memberantas pandemi COVID-19 ini. Nah, apa yang harus dievaluasi? Di semua negara, kita terlepas dari jumlah populasinya, di semua negara orang tidak yang berhasil menangani COVID-nya, lalu meskipun nanti muncul second yang kedua, ketiga, itu semuanya di karantina. Jadi COVID-nya dulu sendiri. Dari awal saya mazhabnya karantina Jawa saja. Nah, tetapi kan tidak dilakukan. Kalau sekarang betul, ekonomi bergerak, pasar Tanah Abang, Mall PIM 3 dan sebagainya besar. Tapi nanti ketika itu terinfeksi, berapa kos yang harus dikeluarkan negara? Timbang nggak itu? Belum lagi kita kehilangan orang-orang terdekat, kita kehilangan pekerja dan seterusnya. Ini kalau PRT pulang balik, tuannya tidak memasukkan 14 hari karantina, itu sangat-sangat berbahaya. Saya sudah katakan kalau PRT pulang, ya jangan kembali lagi. Driver pulang, jangan kembali lagi, karena itu besar sekali, apalagi sekarang ada seringnya India. Jadi saya nggak tahu bagaimana mengenai, saya bukan ahli epidemiologi. Baik. Artinya dengan adanya inkonsistensi ini tetap kembali lagi ke kitanya sendiri ya, harus tetap patuh dengan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Ini Siang.